Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seprindahta, NIM 20110101010028 dari kelas Oceanografi Perikanan 01. Baiklah, di sini saya akan menjawab 6 pertanyaan untuk ujian kali ini. Untuk soal yang pertama, itu pentingnya diperhatikan kajian biologi reproduksi itu untuk mengelola sumber daya perikanan, yaitu agar diketahui sifat-sifat biologi spesies serta perlu diketahui juga lingkungannya, sehingga data dan informasi mengenai aspek biologi, terutama aspek reproduksi terkumpulkan. Nah, informasi ini itu sangat diperlukan karena diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dalam pengelolaan perikanan. Baik, untuk soal selanjutnya nomor 2 yaitu menentukan musim pemijahan ikan, yaitu pemijahan tepat dilakukan ketika musim hujan sehingga saat memasuki musim kemarau benih ikan tetap tersedia. Karena saat musim kering pemijahan ikan kurang begitu bagus. Pemijahan sendiri adalah proses perkawinan antara ikan jantan dan ikan betina yang mengeluarkan sel telur dari betina, sel sperma dari jantan dan terjadi di luar tubuh ikan atau eksternal. Selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan pola migrasi ikan dengan melihat dua pola, yakni yang pertama Catadromus, yaitu ikan-ikan hidup di dunia dan bermigrasi di laut tanpa melibatkan pengaruh air tawar. Nah, yang kedua yaitu Anadromus, yang dimana pola migrasi ini merupakan ikan ditetaskan di perairan air tawar, kemudian hidup di lautan dan bermigrasi kembali ke perairan air tawar untuk peneluran. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 4, yang dimana pola migrasi ikan itu bermanfaat dalam upaya penangkapan ikan sendiri, yakni ikan melakukan migrasi untuk kebutuhan mencari makan, naungan atau mengasuh anakan maupun untuk reproduksi. Nah, dukungan terhadap habitat tersebut bisa memperkuat ketahanan pangan terhadap nelayan-nelayan yang berusaha melakukan upaya penangkapan ikan. Baik, selanjutnya yaitu nomor 5. Apakah perubahan faktor fisika dan kimia laut dapat mempengaruhi pola migrasi ikan? Jawabannya iya, karena perubahan kedua faktor tersebut akan mempengaruhi kondisi biologi perikanan itu sendiri. Misalnya ada pada faktor kimia perubahan salinitas. Nah, salinitas yang tinggi itu membuat kondisi lingkungan menjadi hipertonik. Maka ikan harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan tersebut. Dan pada faktor fisika salah satunya yaitu arus. Arus di perairan sangat diperlukan oleh ikan, yakni yang bertujuan untuk menghemat tenaga ketika melakukan perjalanan atau berenang untuk melakukan migrasi. Maka dari itu kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi pola migrasi ikan. Untuk soal yang terakhir, bagaimana strategi adaptasi ikan terhadap perubahan kondisi lingkungan laut yang mungkin terjadi atau berkaitan dengan produktivitas primer. Nah, contohnya itu seperti pemanasan global atau perubahan iklim. Cara ikan beradaptasi yaitu dengan menyeimbangkan tubuhnya dengan kadar garam yang tinggi di dalam air laut tersebut agar tetap dapat bertahan hidup. Nah, ikan pada laut ini mengeluarkan sedikit urin untuk menyeimbangkan keadaannya di dalam air laut. Nah, ikan pada laut ini juga harus menyeimbangkan sisiknya agar tidak hilang, karena jika hilang, air yang memiliki kadar garam tinggi akan masuk ke dalam tubuhnya dan akan menggerogoti tubuh bagian dalamnya. Nah, hal ini dapat membuat ikan mati dan tidak akan bisa bertahan hidup dalam kurun waktu yang panjang. Ikan di laut sangat berbeda dengan ikan di air tawar yang memiliki kadar garam rendah, namun mereka sama-sama beradaptasi dengan lingkungan agar dapat bertahan hidup. Nah, adaptasi pemanasan global ikan ini cenderung memaksa diri untuk berpindah ke lokasi yang lebih dalam dan dingin. Baik, sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.